Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya bagaimana routing dinamis gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana routing dinamisnya itu teman-teman harus tahu dulu routing dinamis itu apa. Jadi routing dinamis itu adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis gitu, sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Intinya begitu teman-teman. Terus keunggulan-keunggulan dari routing dinamis ini, yang pertama itu hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router itu gitu. Terus yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Terus juga jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Jadi hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Tapi routing dinamis ini juga punya kerugian juga. Yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasinya selesai, router harus menunggu beberapa saat gitu, agar setiap router nanti dapat semua IP yang tersedia, kayak masih antri gitu intinya. Terus selanjutnya kerugiannya itu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Terus routing dinamis ini juga banyak ya macamnya. Yang pertama ada RIP, ini Routing Information Protocol. Ini salah satu jenis routing dinamis yang cukup mudah, yang kita implementasikan itu cukup mudah. Terus selanjutnya ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Ada USPF, Open Short Path First. Terus IIGRP, Exchange Interior Gateway Routing Protocol. RIP, apa itu RIP? Jadi RIP ini protokol yang memberikan routing table berdasarkan router terhubung langsung gitu. Jadi router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Terus IGRP, jadi IGRP ini adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System Inc. dengan tujuan untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Biasanya ini menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internetwork. Protokol pada routing ini itu menggunakan algoritma distance vector. Dia itu menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Terus SPF ini adalah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Nah, jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka SPF ini adalah pilihan satu-satunya. Jadi ya emang ini cocok banget buat jaringan yang besar gitu pengelolaannya. Terus IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini protokol dia itu menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Intinya
dia itu algoritmanya kayak kombinasi antara distance vector dan link state. Sama dia juga gunain itu difusi. Oh, ada satu lagi yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Ini kemampuan BGP ini kayak mampu melakukan pengumpulan root, pertukaran root, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan gitu. Yang bedain banget dari BGP dengan protokol yang lain itu kayak BGP ini termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Jadi kayak yang bekerja cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Oke. Intinya, intinya cara kerja routing dinamis ini yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Nah, dengan kata lain, dinamik ini routing dinamis yang prosesnya melakukan proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Nah, secara khususnya dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan yang terluar. Nah, intinya pokoknya seperti itu. Jadi dia itu kayak protokolnya itu mengaturnya dari setiap router. Jadi pokoknya gimana pun agar dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya. Lanjut ke mau yang sudah dibuat. Ini di sini ada 3 router dengan jaringan yang berbeda-beda. Ini pada router 0 ini dapat 3 IP, IP untuk router 1 dan router 2, terus untuk jaringannya sendiri ini. Terus sama ini juga, ini untuk router Bangkalan ini juga punya IP untuk ke router Sumanap 30, 30, 31 dan ke Pamekasan 20, 20, 22, dan untuk dirinya sendiri juga punya IP. Terus untuk router Pamekasan untuk IP-nya ke Bangkalan dia juga punya, yaitu www.1. Terus dari router Sumanap ini dia juga punya 10.10.2, dan untuk dirinya sendiri juga ada ini 192, 100, 12 dan 3. Oke. Jadi implementasian dari routing dinamis itu bisa melalui CLI ataupun GUI ya. Kayak misalkan di sini kita menggunakan GUI juga bisa. Ini ya sudah ada RIP juga, jadi tinggal nambahkan aja, tinggal nge-add, kita masukkan topnya. Nah, untuk GUI ini jika kita menggunakan GUI pasti sudah langsung terkonfig ke CLI gitu ya, jadi pasti juga sudah langsung terprogram begini. Nah, 3 router dan
dengan jaringan yang berbeda-beda ini juga sangat cocok menggunakan 4 dari jenis routing dinamis tadi. Sangat bagus sekali. Nah, ya, mungkin itu dapat saya kasih pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya maaf ya teman-teman. Kita kembali sampai jumpa ke kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.